think that really all the ingredients are there to make the World Cup in 2022 an unforgettable event. It will be a very compact. Resmi. Bukannya dinaturalisasi malah dibeli. FIFA jatuhkan sanksi berat kepada FAM dan Timnas Malaysia. Pemain naturalisasi Malaysia yang mana sebelum ini tidak pun diwar-warkan, tidak digembar-gemburkan, ke semua pemain ini muncul secara tiba-tiba. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Asia kembali dikejutkan oleh kabar yang mengguncang kredibilitas sepak bola Malaysia. Bukan hanya menjadi bahan pembicaraan hangat di media lokal, skandal terbaru ini telah menyedot perhatian dari federasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA. Federation International de Football Association, FIFA, secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Football Association of Malaysia, FAM, dan Timnas Malaysia. Setelah ditemukan pelanggaran serius terkait proses naturalisasi pemain asing yang ternyata lebih mirip praktik pembelian ilegal pemain internasional. Berita ini langsung memunculkan gelombang protes, baik dari pengamat sepak bola, mantan pemain nasional, hingga para supporter fanatik Harimau Malaya. Banyak yang tidak menyangka bahwa langkah ambisius FAM untuk mendongkrak prestasi tim nasional ternyata dilakukan dengan cara yang melanggar etika, moral, dan regulasi internasional. Awal mula skandal, proyek naturalisasi kilat. Dalam beberapa bulan terakhir, publik Malaysia dikejutkan oleh masuknya beberapa pemain asing berstatus naturalisasi ke dalam skuad utama Timnas Malaysia. Nama-nama seperti Javier Moreira, Argentina, Igor Vasiliev, Rusia, dan Jean-Michel Rose, Prancis, menjadi pembicaraan hangat karena proses peralihan kewarganegaraan mereka yang dianggap sangat cepat. Hanya butuh waktu kurang dari 45 hari sejak pertama kali tiba di Malaysia. Awalnya, FAM mengklaim bahwa ketiga pemain tersebut memenuhi syarat berdasarkan regulasi FIFA terkait status pemain naturalisasi yang memiliki garis keturunan atau telah tinggal di negara bersangkutan minimal 5 tahun. Namun, investigasi FIFA yang dirilis lewat dokumen setebal 89 halaman mengungkap sebaliknya. Tidak ada bukti kuat bahwa para pemain tersebut memiliki keterkaitan darah, domisili, atau loyalitas terhadap Malaysia. Bahkan, dalam penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa para pemain tersebut diikat dalam kontrak eksklusif oleh pihak ketiga, berupa agen asing dan sponsor, yang memfasilitasi proses paspor instan dengan biaya mencapai jutaan ringgit. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat fair play dan prinsip FIFA yang melarang pembelian status kewarganegaraan untuk kepentingan kompetisi internasional. FIFA geram, Malaysia telah menghancurkan prinsip fair play. Dalam konferensi pers darurat yang digelar di markas besar FIFA di Zurich, Presiden FIFA Gianni Infantino secara tegas mengutuk praktik yang dilakukan oleh FAM. Apa yang terjadi di Malaysia bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai sepak bola internasional, sebuah preseden berbahaya yang bisa menular ke negara lain jika tidak dihukum dengan keras, ujar Infantino. FIFA menyatakan bahwa Malaysia telah menggunakan jalur belakang, melibatkan uang, koneksi diplomatik, dan bahkan manipulasi data kependudukan demi meloloskan 3 pemain asing ke skuad timnas. Bukti tersebut diperoleh dari investigasi gabungan FIFA, Interpol, dan AFC yang melibatkan audit paspor, rekaman imigrasi, serta wawancara terhadap pejabat-pejabat imigrasi Malaysia yang kini sedang dalam proses hukum. Sanksi mengguncang, larangan internasional dan denda finansial. Atas pelanggaran ini, FIFA menjatuhkan sejumlah sanksi tegas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Di antaranya, 1. Diskualifikasi Timnas Malaysia dari seluruh kompetisi internasional di bawah FIFA selama 2 tahun. 2. Larangan transfer pemain internasional untuk klub-klub Liga Super Malaysia selama 3 musim. 3. Denda sebesar 5 juta dolar Amerika, sekitar Rm23 juta, kepada FAM. 4. Pencabutan sementara hak suara FAM dalam Kongres FIFA dan AFC. 5. Audit total terhadap keuangan FAM dan proses transfer pemain sejak tahun 2020. Sanksi ini dianggap sebagai pukulan telak tidak hanya bagi Timnas Malaysia, tetapi juga bagi klub-klub profesional dan grassroots football yang menggantungkan hidup pada program kompetisi tahunan.